Halo Sobat Intres, kembali lagi bertemu bersama kami dalam Pepai, podcast KPPN Palangkaraya. Untuk kali ini, temanya adalah terkait penyaluran tunjangan guru langsung ke rekening guru, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah. Kali ini kita bersama dengan Bapak Adityo Mahardiko, Kepala Seksi Bank KPPN Palangkaraya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak Ya. Rita apa kabar? Baik Pak, Alhamdulillah. Ya, Perubahan mekanisme penyaluran tunjangan guru langsung ke rekening guru. Nah, jadi terdapat perubahan mekanisme penyaluran tunjangan guru langsung nih, sejalan dengan arahan Presiden terkait percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan dan capaian program prioritas pendidikan. Pemerintah meluncurkan mekanisme baru, tunjangan guru aparatur sipil negara daerah (ASND) langsung ke rekening guru. Pada Kamis 13 Maret bertempat di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Jakarta. Atas dasar tersebut, Kementerian Keuangan menyesuaikan aturan penyaluran tunjangan guru ASND yang didanai dari dana alokasi khusus DAK non-fisik bidang pendidikan, dari yang semula dilakukan melalui rekening kas umum daerah (RKUD) menjadi penyaluran secara langsung dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening guru. Wah, keren sekali ya Pak. Nah, jadi iya, bisa lebih cepat salur karena prosesnya tidak betul. melewati banyak pihak. Iya, Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai kebijakan ini? iya. Terima kasih Mbak Rita. Jadi memang sangat tepat sekali ya kebijakan pemerintah pada terkait dengan penyaluran tunjangan profesi guru langsung ke rekening guru yang bersangkutan. Jadi upaya ini merupakan salah satu proses reformasi birokrasi, jadi mengurangi proses panjangnya penyaluran dari Kementerian Keuangan sampai ke pihak guru gitu ya. Jadi agar manfaatnya segera diterima oleh guru. Seperti itu, Pak. Tapi apa nih Pak yang melatar belakangi kebijakan ini sebelumnya? Apakah memang Iya, terjadi hambatan dalam iya, proses penyalurannya atau bagaimana Pak? iya. Jadi setelah melalui perjalanan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2024 kemarin ya. Jadi banyak sekali eh, cerita-cerita bahwa tunjangan guru ini terlambat, ada yang bahkan tidak dibayar gitu kan. Padahal sebenarnya pemerintah itu sudah menganggarkan dalam dana alokasi khusus non fisik dalam bentuk tunjangan guru gitu, kepada seluruh guru di Indonesia gitu. Memang disalurkannya melalui rekening kas umum daerah. Jadi dari pemerintah pusat disalurkan ke rekening kas umum daerah, baru nanti prosesnya dilanjutkan dari rekening kas umum daerah ke rekening guru yang bersangkutan, seperti itu. Nah, beberapa kejadian itu tadi ada yang terlambat, ada yang tidak salur, ada yang nominalnya berkurang. Jadi kejadian itu mungkin jadi evaluasi bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk eh, bisa nggak nih disalurkan oleh Kementerian Keuangan langsung ke penerima gitu. Karena Kementerian Keuangan punya pengalaman menyalurkan gaji pegawainya langsung ke penerima gitu, sudah berapa tahun berjalan ini, dan dipastikan bahwa Kementerian Keuangan bisa, tinggal bagaimana proses di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu memastikan bahwa data guru penerima tunjangan itu valid, seperti itu Mbak. Oke. Lalu kira-kira apa Pak manfaat dari penyaluran tunjangan guru langsung ke rekening guru? Ya, baik Mbak Rita. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa dengan lebih cepatnya atau lebih cepat sampainya ke rekening penerima atau rekening guru tadi, itu mudah-mudahan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh guru gitu. Jadi sebagai tenaga pendidikan dia sudah bekerja melakukan tugasnya memberikan edukasi kepada seluruh siswa di Indonesia ini. Nah, dari pemerintah juga penghargaannya itu segera dapat diberikan, diterima, dirasakan oleh guru itu dalam meningkatkan kesejahteraan guru tersebut. Seperti itu Mbak Rika. Baik, selanjutnya apa saja Pak yang harus dipersiapkan dalam penyaluran tunjangan langsung ini? Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyaluran tunjangan guru ini Mbak Rita, agar dapat terlaksana tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah. Yang pertama adalah validasi data rekening guru serta konfirmasi atas kebenaran data. Jadi
data dari guru-guru tersebut itu kan nanti dikumpulkan lalu dikompilasi oleh Dinas Pendidikan, lalu diverifikasi ulang oleh Kementerian dan ditetapkan dalam SKTP gitu ya, Surat Keputusan Tunjangan Profesi. Jadi SKTP ini berlaku setiap 6 bulan dan bisa dicek statusnya, informasinya di portal info GTK atau Guru dan Tenaga Kependidikan. Baik, jadi ada dua data yang harus dipastikan valid ya Pak untuk Ya. penyalurannya tersebut. Selanjutnya dalam penyaluran pasti ada tantangan ya Pak. Tantangan dalam penyaluran ke penerima ini yang banyak sekitar totalnya 1,9 juta penerima, Iya, baik betul. guru ASN maupun non ASN. Ya. Nah, tantangannya itu apa saja Pak? Jadi tantangannya ada beberapa ya Mbak Rita, khususnya terkait dengan pengelolaan data suppliernya atau data terkait dengan pemilik rekening, nama rekening, nomor rekening seperti itu ya. Tidak semua guru itu rekeningnya ada di bank Himbara, ada yang di bank BPD, ada yang bahkan di bank BPR. Jadi prosesnya kami dari Kementerian Keuangan itu meminta Dinas Pendidikan di Pemda untuk berkoordinasi agar rekeningnya terstandardisasi. Jadi kalau bisa diusahakan menggunakan bank Himbara atau bank BPD paling minimal ya, yang sudah pastinya diawasi oleh OJK. Jadi terjamin keamanannya seperti itu. Selanjutnya, guru perlu untuk melakukan pengecekan data dan rekeningnya pada aplikasi Info GTK untuk kemudian diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Setelah terverifikasi, perlu adanya kerjasama antara pihak dinas tadi dengan perbankan yang melakukan verifikasi kebenaran datanya, mulai dari nomor rekening, nama rekening, itu harus dipastikan sama dengan SKTP yang diusulkan oleh dinas tadi, seperti itu Mbak Rita. Nah, itu tadi terkait dengan tantangan dalam penyalurannya ya Pak. Nah, Ya. kalau kira-kira dalam proses penyalurannya, kendala apa saja Pak yang bisa ditemui? Baik Mbak Rita, kemarin di KPPN Palangkaraya juga sudah menyalurkan tunjangan guru di beberapa Pemda. Salah satu hal yang menjadi kendala penyaluran itu adalah adanya potensi retur pembayaran tunjangan guru tersebut. Jadi kita di KPPN Palangkaraya juga sudah mengalami ada retur pembayaran TPG tersebut. Itu dikarenakan data supplier, data rekening tadi tidak sama dengan data penerima, kurang lebih seperti itu. Misalnya ada typo terkait dengan nama penerima seperti itu akan menjadikan pembayarannya tidak sampai ke rekening penerima dan menjadi retur. Nah, untuk itu harus dipastikan bahwa data tersebut benar-benar sama. Jadi pihak guru pun juga harus disiplin memantau datanya di portal Info GTK tadi, bahwa data yang di Info GTK yang sesuai dengan SKTP itu sama dengan data rekening dia di banknya, misalnya seperti itu. Apakah mengupdate-nya itu per triwulanan sesuai penyalurannya atau bagaimana Pak terkait rekeningnya tersebut? Ya, data supplier atau data rekening tadi itu diupdate bisa dalam jangka waktu setahun sekali, sementara untuk data SKTP-nya itu bisa dalam waktu 6 bulan sekali. Semuanya melalui di portal Info GTK seperti itu. Kalau SKTP itu diusulkan oleh siapa ya Pak? SKTP itu diusulkan oleh Dinas Pendidikan Pemda. Jadi Pemda harus aktif menyampaikan usulan SKTP ke Kemendikdasmen. Namun tidak lupa bahwa peran guru untuk memastikan bahwa data yang ada di dinas tadi yang disusun dalam SKTP itu juga sudah tepat seperti itu. Jadi Pemda dan guru itu berkoordinasi untuk memastikan bahwa nanti tunjangannya tersalurkan seperti itu Mbak Rita.
Jadi jika terdapat misalnya nanti ada kesalahan atau perubahan rekening misalnya, itu harus segera dikoordinasikan gitu. Lalu ketika ada perubahan, bagaimana Pak prosesnya? Eh, Jika memang tidak ada keperluan yang sangat urgent, itu sebaiknya memang tidak perlu dirubah ya gitu ya. Ini sudah tersalur dalam beberapa periode ya sudah gitu. Coba memang apabila diperlukan itu guru harus menyampaikan informasi ke dinas melalui info GTK tadi. Lalu pembaruan data akan diproses secara berjenjang melalui kementerian dan selanjutnya Kementerian Keuangan. Seperti itu, Mbak Rita. Baik, itu tadi terkait dengan perubahan suppliernya ya Pak. Nah, sampai saat ini apakah sudah ada yang salur Pak TPG ini? Sudah Mbak Rita, karena sudah diresmikan oleh Presiden Prabowo pada tanggal 13 Maret bahwa penyaluran tunjangan guru langsung ke rekening penerima sudah tersalurkan di gelombang pertama, di triwulan pertama tahun 2025 ini, salur sebanyak 4 gelombang berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ke KPPN. Jadi sudah tersalur dalam 4 gelombang, kurang lebih di seluruh Indonesia sudah tersalur pada 900-an penerima atau guru. Sementara untuk di wilayah bayar KPPN Palangkaraya sudah tersalur kepada guru-guru di 4 Pemda, kurang lebih jumlahnya 69 miliar, dari pagu 530 sekian miliar, diterima oleh sekitar 800 guru. Seperti itu Mbak Rita. Baik Pak, lalu untuk timeline penyalurannya bagaimana ya Pak? Ya, seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa penyaluran tunjangan guru ini disalurkan secara triwulanan. Jadi untuk triwulan 1 paling lambat, paling cepat itu bulan Maret. Triwulan 2 paling cepat itu bulan Juni. Triwulan 3 paling cepat bulan September, dan triwulan keempat paling cepat bulan November. Tapi tetap prosesnya akan sesuai prosedurnya, berjenjang dari kementerian, diusulkan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, lalu diteruskan ke KPPN. Seperti itu Mbak Rita. Baik Pak, cukup dipahami. Lalu dari semua ini bagaimana Pak peran Pemda dalam penyaluran TPG ini? Ya Mbak Rita, jadi dari sisi Pemda, baik Dinas Pendidikan maupun Badan Keuangan, itu harus disiplin memantau terkait dengan penyalurannya dari awal, dari proses verifikasi data, lalu juga nanti proses pelaporannya, karena nanti ini kan sebenarnya dana alokasi khusus non fisik yang sebelumnya disalurkan ke rekening kas umum daerah, tapi dialihkan langsung ke rekening penerima yaitu guru, tapi dianggarkan ini Mbak di dana transfer ke daerah di APBD. Jadi nanti tetap Pemda, dalam hal ini BKD, membuat pencatatan dan pelaporan untuk penyaluran ini. Seperti itu Mbak Rita. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya terkait dengan penyaluran tunjangan guru, dan kedepannya ini semoga selalu tersalur dengan tepat waktu, tepat Amin. sasaran, dan Kita tepat doakan jumlah. sama-sama. Siap. Ya, tidak melupakan juga koordinasi dari Kementerian Keuangan, DJPK, BKAD, dan juga Dinas Pendidikan terkait ya Pak. Iya. Jadi seperti itulah penyaluran tunjangan guru yang tadinya melalui RKUD, tapi sekarang diubah menjadi melalui RKUN langsung ke rekening penerima, sehingga bisa lebih cepat penyalurannya. Nah, sekian podcast kali ini Sobat Interest. Nantikan podcast kami selanjutnya. Terima kasih.